Si Tingin juga. Sumpah sedih banget sih ceritanya, ya ampun. Waduh, pemandangannya mantap banget ya. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Hobi Bokoso. Di belakang ini kita bakal lanjut lagi buat mainin game kesukaan kita semua yang ada Tante Kafka, tentu saja itu Honkai Star Rail. Sorry banget teman-temannya, untuk beberapa hari ke belakang kayak gue jarang banget buat upload, kayak sekitar dua hari kayak cuma satu video karena ya gue lagi sibuk-sibuknya banget. Jadi ini gue megang HP aja jarang, apalagi megang PC teman-teman. Jadi let's go, kita lanjutin aja buat, kalau nggak salah ada story baru ya. Jadi untuk bentar kita langsung aja ke teleport ke Xiangzhou Luofu yang ini udah ada update teman-teman. Cuman gue gue udah ketinggalan lama sih, tapi ya udah kita mainin aja coba ya. Gue penasaran juga apa storynya gimana. Sorry banget ya BTW, udah jarang itu aja, itu udah gue sempetin guys. Apa yang kadang kalau bener-bener kalau lagi sempet ya, kadang 2 hari cuma satu video. Kalau misalnya nggak bener-bener nggak sempet, jadi gue nggak megang HP sama sekali ya. Nggak megang HP aja, nggak, apalagi megang PC. Cuman ya gitulah, gue abis pulang ini, jadinya let's go kita lanjutin lagi aja buat mainin Honkai Star Rail-nya. Terus abis ini gue pengen nge-record game yang lain buat stok video aja teman-teman ya, karena ya beberapa hari ke depan nanti. Oke. Ya tante, oke. Oke, kita lihat ya buat story-nya. Oh ya, ini ada baru guys, ada simulator ini yang baru ya, baru cool banget. Nah ini dia yang pengen gue itu, jadi tentang story quest-nya si Tangko. Mungkin aja let's go aja ke situ, kemana, lewat bawah kah? Mungkin aja let's go. Set. Oke, wait a second. Kayaknya gue harus ganti, salah apa bang, gue pengen ganti tim. Timnya si Tante Kafka aja lah nih, yang ini. Nah udah lumayan lagi, sudah malam kubil tuh si Clara ini buat apa aja. Aduh kok mengelak gini, si Clara cuman buat ganti aja. Karena nanti kayaknya bakalan gacha si Topaz teman-teman ya, buat ngegantiin si Clara. Ya udah, yuk masuk yuk. Gue pengen si Topaz guys, cakep sih soalnya, tapi rada-rada apa gitu buat animasi skillnya sih gue kurang suka ya. Kayak supaya seru. Aduh ini kenapa ini nge-lag? Oh, setelah beberapa saat kalian ke Seat of Defense Foresight, apa tadi gue baca lagi. Lihat tunggu sebentar, Mas Defender akan segera datang. Oke. Nah sebentar dia yang ambil alih tanggung jawab jenderal sebelum pertempuran kalian. Dia harus semua situasi di dan membantu sebagai seorang jenderal. Oke. Siapa itu? Oh si Puswan kah? Si Loli Baba yang bentar lagi. Sini si nenek-nenek. Bukan nenek-nenek sih guys, ini dia kayaknya nggak tahu lah, seumuran Mars mungkin, apa lebih tua dikit. Senang bertemu kalian semua di sini hari ini ya. Kayaknya udah dewasa, sama badannya aja pendek teman-teman. Menghitung korban kerugian, mengirim pasukan untuk menangkap sisa di sebelah santus medis, terus mengirim laporan pertemuan ke 6 nakoda. Sekarang aku tahu yang dimaksud Jeng Yuan saat dia bilang semakin tinggi pun dia akan semakin kencang angin menerpanya. Oke. Tapi kamu menikmatinya bukan? Kamu bisa curhat dengan dia, tapi kamu menikmatinya kan jadi jenderal kan? Kamu suka jadi jenderal? Terakhir. Oh ya bener kan, dia jadi jenderal guys ya. Bagaimana bisa aku menikmatinya? Bisa aku lakukan dalam membiasakan diri. Ya doi suka gitu. Doi soalnya doi pengen jadi jenderal nih si Puswan ya. Si Loli Baba ini. Aku rasa dia ya bener. Masa Defender kamu panggil kami ke sini sekedar untuk berkeluh kesah dan komplain? Kayaknya enggak lah ya bun. Terus tidak, sebaiknya aku sangat berterima kasih pada kalian secara resmi untuk sudah lumpuh. Terus sampai kesimpulan saatnya memberi kalian hambalan. Oke. Dapat dikasih apa nih? Hah? Jujur guys, kayaknya bukan barang sih guys, kayak cuma dikasih apa gitu, kemudahan mungkin, nggak tahu. Oke. Jadi kalian akan diperlakukan dengan standar tertinggi protokol diplomatik. Buset, jadi apa, tamu prioritas ya. Oke, bagus. Jadi kita bebas keluar masuk Luofu nanti guys ya. Buset, oke. Tapi jujur guys, kayaknya gue di next kayaknya gue bingung sih pengen gacha si Fusuan apa enggak ya. Gue butuh sih jujur si Fusuan guys. Nama Astral Express yang aku bentukkan. Terima kasih Master Defender. Yes, tidak ada hadiah fisiknya kalau begitu, tapi setidaknya terdengar lumayan keren. Bambang kamu ngarep apa sih? Ampun si Mars ya, gue lupa guys. Si Mars sifatnya gitu. Oke. Oke, apa itu? Mau diskusian? Let's go. Kita ngobrol bentar. Oke. Di mana itu? Sini. Si Fuswang. Set.
Tentu saja berterima kasih pada kami seperti lalu segala kami ke misi lainnya. Ya nggak apa-apa lah sih, ya ampun. Kenapa kamu nggak mau itu lagi jalan-jalan lagi? Dan misi kristal larva meratakan di sebelah Santos Mediscus pelayaran kembali Brosel Arbor belum lagi antimeter legend menyusul pelaku semua sudah itu perlu dilaporkan ke tingkat tertinggi. Oh iya, gue lupa si Tingyun guys, ya ampun. Kurang sama harganya kalau kalian bisa bersama aku bisa mengambilnya sendiri dengan detail lebih baik. Jadi kita mulai dari mana? Oh Tingyun, ya ampun gue lupa guys. Apa kabar si Tingyun ya? Apa? Ayo kita bahas tentang Stellar Hunter ya Pak. Ayo bahas Pantilia. Kelihatannya Pantilia adalah dalang dibalik semua ini. Shanzo pernah berperang dengan aktivitas legend di masa lalu dan sejak saat itu kami terus mengawasi pergerakan mereka. Si tante nenek gede gitu. Cuma sedikit yang bisa meramalkan taktik berbahaya yang digunakan secara sembunyi merencanakan dan memanipulasi serta secara diam menawarkan saluran kepada sekolah besar Mediscus. Menotakkannya tujuan untuk menjebak Lofu ke dalam perangkap yang berbahaya. Yang perangkap berbahaya yang menghancurkan. Saja berbahaya yang ditemukan oleh yang jelas kita harus melanjutkannya dengan hati-hati. Tentang Santos Mediscus. Ya, diajarkan oleh Rainbow Arbiter ribuan tahun yang lalu, modus menjadi hal yang tahu mereka jangan sesungguhnya ada apa yang disebut jalur keabadian. Dalam sekejap komisi menjadi tidak seperti dulu lagi. Oh ya, BTW guys, ngomongin tentang Abundance atau Brosel Arbor, gue tahu loh sekarang alasan kenapa sih Tangko atau Tanfeng dulu ya, Danfeng namanya dulu itu tuh kayak dikucilkan apa terus kayak dianggap pengkhianat gitu. Jadi apa gue ceritain sekarang apa nanti aja ya? Gue takut nanti ini spoiler sih guys, cuman kayaknya nggak diceritain deh. Oke, jadi dulu itu di Shoujo itu guys. Oke, tunggu bentar ya. Nanti kita baca dulu. Oke. Perkembangan setelah dari antimeter lagi untuk mencoba menghidupkan kembali Abundance. Ya. Ini Brosel Arbor. Ya, yang kemarin kan. Oh iya, si Tingyun. Aduh waifu gue ya ampun. Cuma untuk menjadi korban persembahan dalam skema besar Lord Ravager. Oh ya ampun. Apa gimana sih kabarnya si Tingyun beneran meninggoy apa gimana guys? Ini bener-bener kayak masih abu-abu nih doi. Kan mayatnya nggak ditemuin kan, kayak cuman hilang gitu doang. Oke, tentang Stellar Hunter. Si Tante Kafka ya. Kami cuma tahu sedikit tapi materi ke present. Aku melihat ramalan yang diterima Kafka di Destiny Slave. Si Elio, pemimpin Elio melihat segala macam kemungkinan untuk Lofu. Ya, dia bisa baca masa depan kalau salah gitu. Bukan masa depan, dia membaca takdir guys. Terus kenapa diketahui Kafka dan meskipun semuanya berada di bawah Elio, normalnya itu masa depan yang paling memungkinkan bagi Lofu. Para Stellar Hunter berjalan tepat tangkap kita dan bahkan memberikan sekutu untuk Leo. Itu tapi korab semua itu bisa saling menguntungkan. Ya benar. BTW guys, di sini ini satu-satunya momen di mana Kafka nunjukin wajah aslinya ke kita ya guys. Halnya yang biasa kan dia pakai lipstick, pakai makeup terus pakai soft lens. Nah, itulah kenapa kok kaget kok pas di sini kok matanya beda sama biasanya kan. Ternyata dia yang biasa itu pakai soft lens dan pas di sini itu dia nggak pakai apa-apa malah tambah cantik sih. Nggak pakai makeup, nggak pakai apa-apa. Sumpah ini. I love you lah gua. Sekarang masih masa depan sedang menjadi kenyataan. Sensor menjadi niat legend dan dengan bantuan semua orang memberikan kekalahan telak pada Pantilia ya si Genro nih, si bajingan keras. Oke, maksudnya kita harus mengusahakan masih ada banyak detail yang kita tidak tahu pasti. Misalnya bagaimana setelah dibawa ke Shanzo dan siapa yang mengirimnya ke Scaligor ke Waterscape. Berapa banyak di sekolah Santos Medical Country. Semuanya semua ini misterius. Jauh ini kami sudah lakukan yang terbaik. Tentang Santos Mediscus gue masih curiga sama si Locha guys, yang ampun. Tapi dia menyinggung soal berhubungan dengan urusan internasional akan dihapus namanya. Orang paling bisa ya nggak apa-apa sih. Ya kan cuman urusan nama doang ya nggak apa-apa lah. Sanskui. Gue mau kayak gue bilang guys, gue tentang si Locha kan gue masih curiga sama si Bambang tadi itu. Sejahtera Arbor aku yang kenal semua seperti laporan apa takutnya kalau setelah tersangka dalam masalah nantinya mau pergi akan sulit. Duh ya si Tengyun gimana jika Shinjinhyun sedang melakukan beberapa pelanggaran kalian ya. Aku harus mendengar satu persatu. Kenapa coba yang menjadi waifu gue kayak selalu jelas gitu rasanya. Sebelum kalian berangkat jangan lupa luangkan waktu untuk bersenang dengan baik. Oke. Sip. Kalau kalian melewati Scarsif, saya aku punya sesuatu yang harap bisa kalian serahkan ke Yukong. Soal si Tingyun kan? Apa itu yang mau diserahin? Foto yang ditinggalkannya apa itu?
Semuanya kacau balau saat Bandila mengambil alih wujud seolah-olah Tingyun menghilang gitu saja. Ya bener, Doi belum meninggal guys. Jadi dia tuh hilang nih, tiba-tiba hilang gitu. Tapi semoga sih masih ada. Ya ampun, itu waifu pertama gua ya ampun. Enggak sih, waifu pertama gua si Himeko ya. Kedua itu si Tingyun. Enggak, kedua itu si Kafka, ketiga si Tingyun. Apa kembali gak gue lupa. Karena pertama itu Kafka guys. Soal pertama kali kan kita baca, kita kan pakai si Kafka pertama ya. Yang kedua itu si Himeko, yang ketiga baru si Tingyun. Soalnya cakep banget Doi, ya ampun. Oke, udah bersiap untuk kemungkinan belum mempertimbangkan bagaimana legend beroperasi. Aku khawatir nasib dari urusan Skyver Commission itu memang tidak bagus. Oke. Tentang bagaimana penanganan hal yang berhubungan dengan Tingyun, aku percaya sebaiknya hal ini diserahkan kepada kerabat Foxiannya. Aku sudah memberitahu Skyver Commission tentang hal yang terjadi, dan menurutku akan lebih kalau kamu mengirimkan barang ini ke Yung. Oh ya, BTW kalau kalian nggak tahu guys, nanti gua liatin deh tentang apa sih, ada kayak splash artnya si Yukong itu ada Tingyunnya, ya ampun. Kayaknya gua udah pernah ngeliatin dah. Nanti gua liatin lagi dah. Oke. Hari sudah larut, kan butuh aku akan ada di Conclave Hall Divination Commission. Oke, oleh Alibaba. Oke. Kipas si Tingyun, ya ampun rusak kan. Iya, ampun, gue berharap Doi masih hidup loh, ya ampun. Oke, bentar guys, gue mau liatin si Yukong nih, Yukong. Di mana ngeliatin? Mana sih ngeliatin, gue lupa guys. Ngeliatin kayaknya bukan di sini, kayaknya di sini nih. Arsip, mana arsip? Ah, ini juga arsip. Terus karakter si Yukong. Nah, di mana ini? Oh bukan, yang ininya mungkin. Set. Nah, ada juga ini si Tingyun kan, lihat dari bajunya, terus dari mukanya, terus dari matanya juga. Gue tahu lah pokoknya ini Tingyun banget. Jadi ya bakalan, gue nggak tahu sih bagaimana perasaannya si Yukong guys, karena mungkin Tingyun itu dianggap kayak anaknya sendiri mungkin ya sama si Yukong. Jadi ya let's go. Gue berharap Yukong it's okay lah dengan menghilang si waifu kita semua ya, si Puri. Iya. Apa sih tante? Itu nggak ada kotor nggak itu lo, jaket lo, ya ampun, waduh mantep banget tadi guys. Sebuah pemberhentian yang mantap, jadi gue suka lah. Ya itulah intinya. Jadi ya let's go. Si Yukong, ayo oke Yukong. Oh ada si Suei juga kan, itu si robot yang disembuhin sama Luocha. Jadi kalau begitu langsung sampaikan salamku pada 10 Lord. Oke, 10 Lord kan akan sampaikan. Kami turut berduka Hellmaster. Ya sih, soal si Tingyun. Sumpah sedih banget guys. Kamu kedatangan tamu, aku pamit pergi dulu. Ya, kamu kapan BTW jadi playable Suei? BTW Suei kayaknya bakalan jadi 4 star sih guys, bukan nggak bakalan jadi bintang 5 ya. Ya no problem lah. Gua ngincar si Jing Liu sih. Atas nama Skyver Commission aku mau ucapkan terima kasih kepada Crew Express yang sudah menyelamatkan Luofu dari krisis Stellaron. Ya. It's okay. Jangan sedih gitu dong. Ya kan pasti sudah mendengar tentang Nona Tingyun. Oh, aku sudah dengar 4 dan yang pergi dan 3 yang kembali. Itu saja sudah cukup untuk aku mengerti kalau laporan Fusuhan memang benar. Si Nenen kurang ajar sih, jadi kepala waifu gue dipeletek, ya ampun. Nona Tingyun meninggalkan ini kipasnya. Dah. Tiap minggu gue bantain juga ini si Nenen kurang ajar. No, jangan sedih dong, Yukong. Aku masih tidak percaya semua laporan terlihat seperti telucon yang buruk. Tidak bisa dibayangkan. Bukan Jodan sih, bukan candaan. Ada Master Legend di Shenso dan Tingyun seorang Lord Ravager. Iya. Kalau dibilang kayak itu kayak benar-benar nggak percaya dong, ya pun kan si pengkhianat kan intinya pun. Ya nama-nama lah percaya, ya ampun, si ini anggaplah kayak mamahnya sendiri gitu guys. Tapi ya kayaknya ada deh story yang nyeritain tentang bukan anaknya sih guys, tentang anak dari seorang, ya itulah pokoknya, tentang ada yang itu gue lupa atau nggak gue mainin. Tapi kayaknya gue yakin sih kalau si Yukong ini nganggep si Tingyun itu kayak anaknya sendiri. Oh BTW kan gue pengen ceritain ini soal si Danfeng yang berkhianat gitu. Jadi di Shanzolofu itu zaman dulu apa nggak tahu lah, kayaknya zaman dulu ada 5 pendekar.
anggaplah kayak 5 pendekar pedang gitu yang namanya yang mana itu si Danfeng, si Danheng biasa, terus si Blade yang namanya itu gue lupa nama aslinya kalau nggak salah Yingxing apa Yingjin gitu. Terus ada si Jing Liu, Jing Yuan sama satu lagi itu gue lupa satu, gue kaget ya ampun lagunya. Itu gue lupa yang cewek rambut putih intinya. Dan ya suatu kejadian terjadi yang mereka ini anggaplah kayak benar-benar teman dekat, soalnya kan mereka kayak satu perjuangan bersama, nggak tahu dari awal apa enggak, cuman ya mereka ini berjuang bersama. Dan sesuatu menimpa si Blade guys, yang dulu nama itu Yingxing apa Yingjin, dan ya anggap aja dia hampir meninggoy lah gitu. Kayaknya enggak deh guys si Tingyun yang ini, nggak mungkin lah dari kecil gitu, masa benar-benar monster dari awal. Enggak. Dan ya gue siapa sih si Danheng itu melakukan sebuah ritual gitu ya, yang mana ngebikin si Blade itu jadi abadi dengan make si Abundance, kekuatannya Ambrosial Arbor, yang mana kalian tahu lah kan di Luofu kayak dilarang banget itu Ambrosial Arbor, jadinya nggak bisa mati lah si itu. Iya bener gitu. Si Blade nggak bisa mati nyampe sekarang. Itulah kenapa si Blade juga benci sama si itu kan, gara-gara dia nggak bisa mati. Kayak menderita banget si Blade. Padahal niatnya baik loh untuk nyelamatin temannya. Cuman ya gara-gara peraturan di Luofu gitu. Ya akhirnya si itu ditangkap lah intinya. Gue gak tau sih nanti diceritain di sini apa enggak, cuman ya itu kira-kira spoilernya guys ya. Ya oke. Ya pasti datang ya. Tentang upacara penghiburan jiwa ya, gue lupa atau gimana abisnya. Ya upacara penghiburan jiwa apa itu? Istilahnya yang buat spesies berumur pendek, sebuah upacara pemakaman bagi spesies berumur panjang. Senso kematian selalu merupakan konsep nan jauh berbau mistik. Oke. Biasanya Tenlord Commission memandu orang-orang ke aula karma sebelum mendeteksi gejala terserang marah di sana. Mereka meninggalkan hidup mereka dan menunggu ajal mereka tiba. Orang-orang terbiasa dengan perpisahan yang sangat berlawanan dengan proses penguburan yang monoton. Oke, gimana tuh caranya? Mengingat masa hidup kami yang terbatas, satu-satunya yang menghargai upacara adalah kami para Foxian. Karena umur mereka lebih panjang kayak si Foxian ini. Si Puri intinya. Kelenteng yang tidak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka atau terserang marah selama krisis aula karma tidak bisa mampu mereka semua, jadi mereka pun meninggal dunia. Ya cuma gara-gara si nenen ya, semua kematian yang mendadak dan keinginan yang tidak kepentingan ingatkan kita spesies berumur panjang pun masih menjalani kehidupan yang tidak signifikan dan terbatas. Dengan menggabungkan teknologi Sky Firing Commission dengan upacara Foxian, kami menghormati mereka yang meninggal dunia dan meletakkan barang-barang mereka di atas tarkib dan mengirimnya belayar ke antara bintang-bintang agar bersinar terang di antara mereka. Ya. Hal itu bukan sekedar untuk menghibur orang yang meninggal, jiwa-jiwa yang tidak akan pernah bisa berbicara dengan kami lagi. Itu juga untuk menghibur kerabat mereka yang masih hidup, teman dekat, dan tentunya semua penduduk Shanzhou, Lopu. Oke. Seperti pula cara aku mengucapkan selamat tinggal pada Tingyun. Aku tahu aku egois dan mungkin meninggal sebagai klonek, tapi dia masih salah satu dari Sky Firing Commission korban yang terjebak dalam konflik yang jauh lebih luas. Ya udah pasti. Ini playable karakter yang waifunya banyak soalnya. Aku mau mengadakan upacara ini sebagai cara untuk memisahkan memori Tingyun dari Lord Lavender yang menodai identitasnya. Ya benar. Si nenen asem ya. Nenen asem. Apa sih ya bun? Ya itulah si Pantilia. Aku masih sulit mempercayainya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menemukan kebenaran Tingyun di saat ini. Gua masih yakin gak sih Tingyun belum meninggoy loh. Kayak anggaplah kayak menghilang bentar. Pasti nanti ketemu lagi. Semoga sih ampun, setidaknya itulah yang bisa kulakukan untuknya. Ya, aku ingin meminta kalian untuk menyelesaikan kalian ini bersama denganku. Ya, siap tante. Ya. Bagaimana kami bisa ikut membantu? Kami akan berada di sana saat upacara tersebut. Ya, gimana caranya kami mau membantu juga nih. Aku sudah kasih Yanming instruksi menjadi para Tingyun. Harap kalian bisa pilih beberapa untuk menaruhnya di Starscape. Jangan hal ini kepada kami akan mengurusnya sesuai keinginanmu. Oke. Upacaranya kalau kalian butuh sesuatu, aku akan berada di sana di Stargazer Navalia.
Oke, ini langsung aja mungkin kita ketemu sama Yukong guys. Ini kayaknya kita disuruh ngomong-ngomong dulu sama NPC. Nah bener kan, ini bakalan gua skip aja lah cuman ya. Oke, see you guys. Itu si cantik nah. Tante cantik, Tante Puri. Yukong, aduh bablas. Halo. Oh, si Kafka lebih tinggi kayaknya guys ya. Halo tante, kamu jangan galau terus lah. Aku sedih juga jadinya nih. Ara, apa yang membuat kalian kesini? Kami kesini untuk memberikan hadiah dari Nona Tingyun. Ya ini, ada panah kalau nggak salah tadi ya. Busur ini apa Tingyun memilihnya untukku? Dia mengerti rasa sakit yang aku rasakan, sayang sekali aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Nggak gitu. 30 tahun yang lalu aku bertemu dalam perang yang mengerikan temanku dan aku bela bersama, tapi cuma aku yang bela. Ya gue tahu sih, ini kan udah pernah lu ceritain ya pun. Pas di Companion Quest lo nih. Bekas luka perang itu tidak pernah benar-benar sembuh, tapi tetap saja Luofu berhasil melewati masa pemulanya dan terus melakukan perdagangan. Aku merasa lebih lelah berlayar. Aku seperti kehilangan kebenaran dan menarik. Tak lagi aku di dalam dan tidak pernah mau melihat langit lagi. Ya gara-gara temennya meninggoy guys pas lagi Doi lagi bertugas gitu intinya ya. Kan Doi kan pilot ceritanya nih. Meskipun naik jabatan menjadi Hellmaster, karir militerku tidak mempersiapkan aku menjadi jenis pekerjaan. Pada sisi lain, Tingyun terlahir sebagai pedagang yang selalu mendiskusikan masalah bisnis denganku dan memberi saran meskipun dia itu bawahanku. Ya, jadi tukang bisnisnya. Dia tidak pernah bertarung bersama aku di medan perang, tapi dengan caranya sendiri dia menjadi rekan seperjuanganku tanpa bantuan Tingyun dan guild. Luofu tidak akan dalam waktu 30 tahun yang singkat. Gara-gara itu kan Ambrosia Larbor. Lalu aku berpikir kalau Senato telah berubah sering waktu jenis seperti Tingyun yang lemah sudah mereka membawa kemampuan bagi Luofu. Aku semua cocok dengan api perang. Cakep banget si Yukong. Hanya saat terakhir nanti mata legion dimusnahkan, aku akan jadi tidak berguna bagi membutuhkan orang-orang seperti itu. Mereka sedia menjelajah langit dan melawan api. Ipiki no Korosu. Buset, itu jadi Eren ya. Terkip siap untuk upacaranya sekarang. Semuanya silakan taruh barang kalian di atas Star Skiff. Oke, Star Skiff. Oke. Oh ini Bapak Yanming ya, Yao Ming. Kenapa Pak? Ini temannya si Tingyun guys. Nona Tingyun menyiapkan hadiah untukku sebagai utusan. Aku harus menghormati kebiasaan ini. Kebiasaan kami. Oke. Yanming, apa yang sudah kamu siapkan? Aku sudah beli layang kertas. Aku tahu ini mungkin terlihat lebih sederhana kalau dibandingkan barang dulu tinggi berikan awalnya, tapi ini punya makna yang lebih mendalam. Ya, nggak. Guys, tipe orang yang benar-benar nggak peduli soal apa yang dikasih hadiahnya. Yang gue penting itu niat dia ngasih. Kalau misalnya ada orang ngasih setidaknya barang ke kalian gitu ya, jangan dipikirin soal barangnya, pikirin soal niat orang tuh ngasih guys. Ya, itu sedikit intermezzo rada negesi ya. Menghabiskan sebagian besar hidup kami di bintang-bintang dong katanya. Kalau dia bisa terbang lagi, itu akan membuatnya sangat bahagia. Sumpah sedih banget sih, ampun nih. Nih kalau kayak gini biasanya guys nanti ditipu nih, tahu-tahu masih hidup kan si Tingyunnya. Udah sedih-sedih gini. Sumpah gua tabok nih si Mihoyo lo. Tahu-tahu si Tingyun masih hidup loh. Tapi gua senang sih kalau kayak itu. Apa yang harus kita taruh di Star Skiff? Apa aja tuh? Segel utusan, teh yang dinamai menurut namanya, makanan favoritnya, atau layang-layang kertas. Kayaknya sih yang paling itu kayak layang-layang ini lah, yang paling berbekas gitu ya. Pergi terbanglah ke dunia lain yang jauh. Kita tidak perlu bersaing kali ini. Makanan favorit yang dinamai segel utusan. Ya, makanan favoritnya boleh. Ini adalah hadiah dari Nona Yonchi atas nama semua bentaran di Aurora. Kamu akan menyukai ini. Apa ini semuanya guys? Teh yang dinamai menurut namanya. Oke, ini adalah teh yang membuat dinamai menurut namamu. Tingyun Brew gitu ya. Oh semuanya kurang ajar ya. Oke. Sekipari komisi tidak akan pernah melupakanmu Tingyun. Aku akan mencari kebenaran, dan kalau sampai kamu telah diambil dari kami, aku bersumpah akan membalas dendam untuk akhirmu yang tidak adil. Dengerin tuh. Tanya untuk upacara penghiburan jiwa, silakan pergi ke Stress Agora di Star Skiff Heaven. Oke.
Kita ke Starship Center nih, ke Starship Haven nih. Let's go. あら、コートが汚れてる。 Enggak, sayang, ya 困ったもの ampun. ね。 Dikit-dikit. Oke, bentar guys. Itu ya para itu. Orang-orang yang udah meninggal pas itu guys, yang pas perang ini, perang sama Ambrosial Arbor. Si Tingin juga. Sumpah sedih banget sih ceritanya, ya ampun. Waduh, pemandangannya mantap banget itu. Bye bye Tingyun. Ya semoga kamu tenang di antara bintang-bintang sana ya. You never see it come down.